Seperti yang sudah berkali-kali kami bahas, motor-motor sekarang umurnya tidak ada yang tahu. Baru sekarang dibeli, bisa saja besok udah begini. Baru DP tadi pagi, minggu depan rangkanya minta ganti. Kenapa produk sekarang berbeda, baik dari segi mesin, bodi maupun rangkanya? Kenapa banyak sekali masalahnya? Dan apakah ini kerusakan yang direncana? Merek sepeda motor Jepang bisa laris manis seperti sekarang di Indonesia salah satunya karena desainnya yang bagus, irit bahan bakar dan mesinnya yang terkenal cukup tangguh. Seperti yang sudah kita kenal, dulu ada GL series dari Honda yang bahkan bangkainya bisa kita temui di jalanan yang sudah berevolusi menjadi seekor spesies bernama Ichikawir. Di Yamaha ada Scorpio, Jupiter, dan lain-lain. Kawasaki ada KLX dan Ninja seriesnya. Bahkan Suzuki sampai sekarang masih banyak yang mengagumi kualitasnya, tetapi tidak dengan bentuknya. Tetapi untuk keiritan bahan bakar, dulu Honda belum ada yang bisa menandingi, sehingga penjualan Honda selalu lebih tinggi dibanding ketiga rivalnya tersebut. Bahkan saking iritnya motor Honda yang tidak bisa ditiru lawannya, cuma nyium bau bensin saja udah bisa sunmori sampai luar kota. Segitu iritnya. Katanya Honda Win aja nyium bau bensin aja nyala, ngendus bau pertalit aja irit. Memang setangguh dan seirit itu motor-motor Jepang zaman dulu. Bahkan pabrikan Cina yang dulu juga sempat laris dengan produk-produk jiplakannya juga tidak bertahan lama, karena kualitasnya memang cukup jauh jika dibandingkan dengan produk-produk Jepang. Tapi beda cerita dengan produk Jepang zaman sekarang. Keadaannya seolah terbalik. Pabrikan Cina sekarang ini kualitasnya makin baik, baik produk otomotifnya sampai produk elektroniknya. Sementara pabrikan Jepang makin bus. Gimana ceritanya ini motor baru kok sasisnya udah keropos. Nah ini yang bagian depannya udah mau patah juga. Nah jadi dia melengkung ke belakang teman-teman tuh, lihat ya. Pabrikan Jepang yang kami maksud di sini adalah pabrikan Jepang yang di Indonesia, atau lebih tepatnya lagi Honda dan Yamaha. Lalu kenapa bisa seperti itu? Karena pengiritan atau karena perencanaan? Dan kejadian ini juga ternyata tidak hanya terjadi di produk otomotif. Kalian sebagai pengguna ponsel pasti juga sadar kalau ponsel lama kalian makin kesini makin lemot. Bahkan beberapa sudah tidak kompatibel lagi dengan aplikasi terbaru. Untuk pembaruan sistem juga pastinya sudah tidak didukung lagi. Hal ini bukan karena hardware-nya yang sudah tidak mampu, karena beberapa ponsel juga sebenarnya masih mampu bekerja dengan baik di sistem lama. Tetapi setelah di-upgrade ke sistem operasi terbaru malah jadi lemot. Memang, hal ini terkadang ada yang mengaitkan dengan penambahan beberapa fitur baru yang terdapat di sistem terbaru, sehingga hal ini dapat memberatkan. Tetapi sebenarnya tidak hanya faktor tersebut, melainkan karena fenomena yang disebut dengan planned obsolescence atau keusangan berencana. Jadi sebenarnya memang produk ini dirancang untuk jangka waktu yang direncanakan, dan ketika waktunya tiba, mereka akan rusak dengan sendirinya. Nah, apakah ini sebuah kejahatan dan apakah ini merugikan? Tentu tidak, karena ini sangat-sangat menguntungkan. Tetapi bukan kita yang diuntungkan, melainkan pabrikan.
Salah satu contoh kasus seperti ini adalah kasus Petrigate yang dilakukan oleh Apple. Untuk lebih tahu kasus ini secara detail, kalian bisa cari tahu sendiri. Tetapi intinya, di saat itu sekitar tahun 2017, Apple meluncurkan iOS terbaru dan beberapa produk lama juga mendapatkan iOS versi terbaru ini. Akan tetapi setelah sistem operasinya di-upgrade, bukan makin baik malah makin lemot. Apple mengklaim bahwa perlambatan ini bertujuan untuk mencegah iPhone mati mendadak akibat baterai yang sudah menurun performanya. Namun sebenarnya ini cara mereka supaya pengguna device lama membeli produk baru mereka. Dan akhirnya kecurangan ini terbongkar dan Apple mendapatkan beberapa sanksi termasuk sanksi denda. Untuk kasus lain sebenarnya masih cukup banyak, tetapi berhubung ini channel tentang motor, mari kita hubungkan dengan kasus sepeda motor yang ada di Indonesia. Nah, apakah cara seperti ini juga yang dilakukan pabrikan motor di Indonesia? Apakah kasus-kasus seperti ini memang disengaja supaya motor cepat rusak dan mereka cepat ganti baru? Coba kita bahas salah satu kasus, yaitu kasus Rangga Esaf. Seperti yang kita tahu, dulu rangka motor sangat kuat. Bahkan di motor-motor lama rangka ini masih mampu mengangkut barang ratusan kilogram, walaupun umurnya udah puluhan tahun. Tetapi sekarang, jangankan puluhan tahun, baru turun dari dealer aja udah terlihat lapisan emasnya. Ya ilah karatan coy. Duh, Honda gimana nih? Walaupun sekarang rangka ini bergaransi, yang sebelumnya tidak, tetapi syarat garansi ini, owner harus servis rutin di bengkel resmi, yang berarti ada uang masuk dari sana. Dan kalau tidak servis rutin, garansi tersebut akan hangus, yang berarti kalau rangka patah, kalian harus beli rangka baru. Dan belinya ya di mana lagi, kalau bukan di mereka, yang berarti ini uang lagi. Selain rangka, beberapa part lain yang sebelumnya pakai metal juga sekarang banyak yang diganti pakai plastik. Sudah pasti, ini tidak akan seawet spare part yang terbuat dari metal. Dan kalau sudah aus, kita harus ganti. Yang pasti belinya ya di mereka lagi. Yang berarti, kau pikir kau mau kemana? Kembalilah dan habiskan semua sisa uangmu. nah, dari beberapa kasus tersebut, apakah tidak ada aturan untuk mengawasi sistem ini? Kalau di Eropa sih ada, yang sepertinya memiliki nama right to repair atau hak untuk memperbaiki. Pada tahun 2021, Uni Eropa mewajibkan pabrikan elektronik untuk menyiapkan suku cadang yang dapat digunakan untuk 10 tahun ke depan. Bahkan di Prancis praktek ini sudah diterapkan dari tahun 2015. Demikian juga di Amerika. Sementara di Jepang, pemerintah mewajibkan produsen untuk mempromosikan cara merawat produk yang dijualnya dengan sangat detail. Lalu bagaimana dengan di Indonesia? Wow, primitif. Seperti pesona dunia lama. Wow, pasti tata krama belum ditemukan di sini. Yang pasti sistem seperti ini bukan sistem yang baik dan yang pasti sangat tidak fair karena kita dipaksa membayar lebih untuk kerusakan yang mereka rencanakan. Apalagi kalau mereka membuat spare part khusus yang hanya bisa didapatkan di toko resmi mereka. Ini akan membuat ketergantungan pada pabrikan semakin tinggi. Sistem ini juga akan berdampak buruk bagi lingkungan kita, karena akan makin banyak sampah yang sebenarnya tidak perlu. Barang yang seharusnya masih bisa dipakai sampai puluhan tahun ke depan harus pensiun lebih cepat, dan tentu saja ini akan menambah polusi. Lalu bagaimana solusinya? Sebenarnya pemerintah yang harus memikirkan ini, seperti mendesak pabrikan menyediakan suku cadang yang aksesnya mudah, menyediakan panduan perawatan dan perbaikan, serta memberikan garansi dengan syarat yang tidak terlalu susah. Tetapi karena pemerintah kita seperti ini,
Mungkin solusinya bisa dimulai dari kita sendiri. Salah satunya kita harus mendukung gerakan Right to Repair dengan cara menyebarluaskan kebobrokan produk-produk yang gak layak tersebut di sosial media. Karena kalau beritanya makin tersebar, maka loyalitas para fanboy juga diharapkan makin memudar. Dan akhirnya mereka akan terbuka untuk brand lain yang memiliki kualitas lebih baik. Sementara yang produknya bobrok, karena makin ditinggalkan, yang pasti mereka akan introspeksi diri kenapa ini bisa terjadi. Dan kalau mereka mau produknya laku lagi, ya kualitasnya harus diperbaiki. Yang intinya kita harus menyadarkan para fanboy-fanboy ini, termasuk bapak kalian yang sudah susah untuk dinasehati.